Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap hari, setiap malam, setiap waktu kita dihadapkan atau kita disuguhi dengan tanda-tanda dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saat sekarang ini kita berada di siang hari. Bagi orang-orang yang berpikir, maka sudah cukup baginya untuk memahami kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Sang Maha Pencipta. Siang hari yang begitu indah, mata kita, penglihatan kita disuguhi dengan panorama yang luar biasa. Hijaunya tumbuh-tumbuhan, semua warna dapat kita saksikan. Warna yang begitu kaya, warna yang begitu kreatif, warna yang begitu memanjakan penglihatan kita. Dan masih banyak keajaiban di siang hari ini. Bagi orang yang menggunakan akalnya, maka dia berpikir, siapakah yang mampu untuk mendatangkan siang hari ini? Setiap orang butuh dengan datangnya siang hari. Namun, tidak setiap orang memikirkan siapakah yang memberikan siang hari. Siang hari merupakan karunia. Siapakah yang memberikan karunia itu? Bagaimana jika malam terus-menerus tidak ada siang hari? Demikian juga bagaimana kalau siang hari terus-menerus tanpa ada malam hari? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapakah mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika ia berdiri, wa qu'uda, dan ketika ia duduk, wa qu'uda wa ala junubihim, dan ketika ia berbaring.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ciptakan ini oleh Engkau dengan sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Semua yang kita saksikan ini tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya merupakan tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang mampu mendatangkan siang? Siapakah yang mampu mendatangkan malam? Dan ketika siang tiba, ketika siang datang, kita semuanya diberikan pemandangan yang luar biasa. Yang mana hal itu bagi orang-orang yang suka bertafakur, maka ia ketika berjalan, ia ingat Allah. Ketika ia berdiri, ia bertasbih kepada Allah. Ketika ia duduk, ia ingat kepada Allah. Ketika berbaring, dia juga tetap menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lihat satu persatu, mumpung mata kita masih bisa melihat, mumpung pintu taubat masih belum tertutup, kita dapat menggunakan mata ini untuk melihat ciptaannya yang begitu kaya dengan ilmu, yang begitu luas dengan hikmah, yang mana semuanya itu akan mendorong kita untuk lebih meningkatkan iman kita kepada Allah, untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah, untuk mengokohkan kita sebagai hamba Allah, menjadikan hidup ini sebagai majelis zikir. Sebab ketika siang hari, sepanjang sejauh kita melangkah, kita disuguhi dengan keajaiban penciptaan Allah. Kita diajak untuk merenungi tumbuh-tumbuhan warna hijau. Siapa yang memberikan warna yang begitu pas, yang begitu nyaman, yang begitu indah, yang begitu proporsional? Kita juga melihat rerumputan tumbuh dari bumi dengan air yang sama, menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan yang mengeluarkan daun-daun, ada juga yang mengeluarkan bunga-bunga, ada juga yang mengeluarkan buah-buahan. Beraneka ragam buah-buahan, semuanya dihidangkan kepada manusia. Rasanya tidak pernah tertukar. Jeruk, rasa jeruk. Mangga, rasa mangga. Cabai, rasa cabai. Dari air yang sama, dari tanah yang sama. Demikian juga pepohonan. Betapa nikmatnya
kita berteduh di bawah pepohonan yang lebat. Burung-burung mereka berterbangan dan singgah di pohon itu. Kemudian pohon itu mengeluarkan mata air. Betapa hebatnya yang menciptakan. Dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Akan semakin kuat dzikir kita. Akan terus bibir kita basah untuk mengingatnya, untuk menyebut asma-Nya yang begitu mulia, yang begitu agung. Berzikir ternyata sangat mudah untuk dilaksanakan. Karena mata kita mengajak untuk berzikir. Kaki kita juga mengajak untuk berzikir. Tangan kita juga mengajak untuk berzikir. Telinga kita mengajak untuk berzikir. Ketika siang datang, maka butiran-butiran tasbih bertebaran. Kita temukan selalu. Di siang hari kita juga dapat merasakan, bahkan menyaksikan matahari dengan kedekatan yang begitu ideal. Tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Terlalu dekat sedikit saja, maka bumi ini akan hancur. Dan kemudian agak jauh sedikit saja, maka tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Maka kenapakah hai orang-orang yang berakal, kalian masih kafir? Hati kalian masih tertutup untuk menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ruku, untuk sujud kepada Allah. Sehingga ada jamaah yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, siapa makhluknya yang ia ketika disuruh sujud kepada Allah, ia tidak mau? Sebetulnya pertanyaan itu adalah pertanyaan satir. Atau pertanyaan yang untuk menggelitik hati kita. Menggelitik pemikiran kita. Bahwa kita sebagai manusia sudah sepantasnya, sudah saatnya, sudah seharusnya untuk ruku, untuk sujud. Karena betapa bahwasanya semua tanda-tanda sudah disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan jangan sampai kita mengikuti perilaku setan, perilaku iblis. Sebab ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud, mereka tidak mau. Padahal malaikat bersujud. Padahal makhluk-makhluk yang lain bersujud. Maka apakah kita sebagai manusia? Insya Allah kita sebagai orang yang beriman. Untuk ruku dan sujud kepadanya. Kita sebagai muslim, dan arti dari Islam itu sendiri, yaitu berserah diri. Maka serahkanlah. Serahkanlah sepenuh jiwa dan raga kita. Kita pasrah. Kita tidak punya daya dan upaya. Secara fisik kita ruku dan sujud kepadanya. Dan secara batiniah, secara ruhaniah, kita juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita ini perlu banyak yang harus kita benahi.
Dan kita terus belajar, kita terus berproses, kita terus memperbaiki diri. Sembari kita juga terus berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai manusia yang selalu patuh dan tunduk kepadanya. Dan kita juga Allah karuniai husnul khatimah dan selalu rajin zikir dalam keadaan apapun juga, baik siang maupun malam, baik dikala berdiri, duduk maupun berbaring. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, istiqamah, taufik, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang Dia cintai, yang Dia sayangi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.